Baiklah, saya Indah Afrilia, NIM 2019-143593. Sebagai penyaji pertama, saya akan membahas materi tentang sifat pembagian pada bilangan bulat. Di sini saya akan menjelaskan tentang FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Sifat pembagian pada bilangan bulat ini terdiri dari dua sifat. Yang pertama yaitu misalkan A dan B bilangan bulat, A tidak sama dengan 0. A habis bagi B, A dividis B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan AC. Yang kedua yaitu notasi A berbanding B jika B sama dengan AC, C dan A tidak sama dengan 0. Contoh yang pertama yaitu 1 dibagi 4 tidak sama dengan 12. Karena 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 merupakan bilangan bulat. Atau 12 sama dengan 4 dikali 3, tetapi berbeda dengan 15 dibagi 4 yang hasilnya yaitu 3,75. Dan ini bukan bilangan. Teorema Euclidean, yaitu teorema 1. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat, N lebih besar dari 0 jika M dibagi N, maka terdapat bilangan bulat yang unik, yaitu Q quotient dan R remainder. Sedemikian sehingga M sama dengan NQ ditambah R persamaan 1 dengan 0 lebih kecil sama dengan dari R lebih kecil dari N. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Persamaan 1 198 7 95 sama dengan 21. Berarti memiliki sisa 8. Terus 1987 kita letakkan di sini, dan 97 ini kita kalikan dengan 21, terus kita tambah dengan 47. Persamaan kedua min 22 per 3 sama dengan min 8, berarti sisa 2. Ini tak sini, min 22 sama dengan 3, letakkan di sini, terus ini turun ke sini, min 8 ditambah 2, jadi tetapi min 22 sama dengan 3 min 7 salah, karena R sama dengan min 1. Syarat 0 kurang dari sama dengan R kurang dari N. Seperti ini. Perkenalkan, nama saya Dea Widianwa sebagai penyanyi kedua, NIM 2019-143596. Melanjutkan materi kedua tentang faktor pembagian bersama atau FB.
Misalnya bilangan A dan B. A dan B adalah bilangan bulat. Bilangan bulat tidak nol. Kedua yaitu pembagian A dan B adalah bilangan bulat D, sedemikian sehingga D berbanding A dan D berbanding B. Pembagi bersama dari 45 dan 36 adalah, kita lihat dari sini ada yang angkanya sama, yaitu 1, 3, 9. Jadi faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 yaitu 1, 3, dan 9. Baiklah, kita masuk ke contoh dari faktor pembagi bersama, yaitu faktor pembagi dari 45 yaitu 1, 3, 5, 9, 15, 45, dan seterusnya. Yang kedua, faktor pembagi dari 36 yaitu 1, 3, 4, 9, 12, 15, 18, 36, dan seterusnya. Jadi faktor pembagi bersama. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, faktor persekutuan terbesar atau FPB. Misalnya A dan B bilangan bulat tidak nol. Dua, pembagian bersama terbesar PBB sampai British Common Divisor atau GCD dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D. Demikian hingga 1, D berbanding A dan D berbanding B. 2, bila C berbanding A dan C berbanding B, maka D lebih besar dari C. Ketiga, dalam hal ini kita nyatakan bahwa FPB A, B sama dengan D. Nah, kita masuk ke contohnya, yaitu faktor pembagi 45, yaitu 1, 3, 5, 9, 15, 45, dan seterusnya. Kedua, faktor pembagi 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36, dan seterusnya. Jadi, faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 adalah 1, 3, 9. Tetapi yang kita cari adalah FPB atau faktor persekutuan bersama dari 45 dan 36. Jadi, nilai yang paling terbesar dari 1, 3, 9 yaitu adalah 9. Jawabannya 9. Nama saya Lindri Sapitri
NIM 2019-14-35-97. Saya akan melanjutkan materi ketiga tentang teorema. Adalah teorema. Misalkan M dan N bilangan bulat dengan syarat N besar dari 0. Sedemikian sehingga M sama dengan NQ tambah R, 0 lebih kecil dari R kecil dari N. Maka EPB M, N sama dengan EPB N, R. Kita lanjutkan kepada contoh dari teorema. M sama dengan 60, N sama dengan 18. 60 sama dengan 18 dikali 3 ditambah 12. Maka EPB dari 60 dan 18 sama dengan EPB 18 dan 12 sama dengan 6. Lanjut ke materi algoritma Euclidean. Tujuan dari algoritma Euclidean adalah untuk mencari EPB dari dua buah bilangan bulat. Penemu dari algoritma Euclidean adalah Euclid. Euclid adalah seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut dalam buku elemen. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat tak negatif dengan M lebih besar dari N. Misalkan R0 sama dengan M dan R1 sama dengan N. Lakukanlah secara berturut-turut. R0 sama dengan R1 Q1 ditambah R2. 0 lebih kecil dari R2 lebih kecil dari R1. R1 sama dengan R2 Q2 ditambah R3. 0 lebih kecil dari R3 lebih kecil dari R2. Rn min 2 sama dengan Rn min 1 Qn min 1 ditambah Rn. 0 lebih besar dari lebih kecil dari Rn lebih kecil dari Rn min 1. Rn min 1 sama dengan Rn Qn tambah 0. Menurut teorema 2, EPB M, N sama dengan EPB R0, R1 sama dengan EPB R1, R2 sama dengan titik-titik. EPB Rn min 2, Rn min 1 sama dengan EPB Rn min 1, Rn sama dengan EPB Rn, 0 sama dengan Rn. Jadi EPB dari M dan N adalah sisa terakhir yang tidak 0 dari runtunan pembagian tersebut. Contoh dari algoritma Euclidean adalah M sama dengan 82, N sama dengan 12 dengan dipenuhi syarat M lebih besar dari N. 82 sama dengan 6 dikali 12 ditambah 10. 12 sama dengan 1 dikali 10 ditambah 2. 10 sama dengan 5 dikali 2 ditambah 0. Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 2. Maka EPB dari 82,12 adalah 2. Kenalkan, nama saya Wintri dari Prodi PGSD. Di sini saya akan membahas materi teori bilangan yang berjudul relatif prima. Baiklah, di sini saya akan membahas materi teori bilangan yang berjudul relatif prima. Bilangan relatif prima, dua buah bilangan
dua buah bilangan A dan B dikatakan relatif prima jika PBB-nya A dan B sama dengan 1. Contohnya dikatakan relatif prima karena 20 dan 5 FPB-nya itu adalah FPB dari 20 dan 5 itu sama dengan 5 dan 1. Ini adalah contoh bilangan relatif prima. Contohnya saya akan ulangi. 5, 20 dan 3 merupakan bilangan relatif prima karena FPB dari 20 dan 3 adalah 1. Nih. Begitupun kalau saya berikan contohnya 7 dan 11. Ini merupakan relatif prima juga karena relatif prima hanya 1. Tetapi 20 dan 5 tidak bisa dikatakan relatif prima karena FPB dari 20 dan 5 ini merupakan 5 dan 1. Jadi tidak bisa dikatakan bilangan relatif prima. Sebelumnya untuk kita bisa mengerti ini, kita harus memahami dulu soalnya yang diberikan. Kita harus mengetahui dari soal tersebut FPB-nya berapa, apakah relatif prima atau tidak. Jadi seperti yang ini tadi, 20 dan 5 tidak bisa dikatakan relatif prima karena ada 5 dan 1. 5 ini bukan relatifnya, jadi harus 1. 5, 20 dan 3. Ini merupakan sudah relatif prima karena FPB dari 20 dan 3 itu adalah 1. Begitupun dengan 7 dan 11. Mereka merupakan relatif prima karena FPB dari 7 dan 11 adalah 1. Tetapi 20 dan 5 tidak bisa dikatakan relatif prima.
Kenapa tidak bisa dikatakan relatif prima? Karena 20 dan 5 FPB-nya itu adalah FPB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kombinasi linear. Sedikit kombinasi linear FPB A B ini bisa dikatakan atau dinyatakan kombinasi linearnya. Contohnya FPB 8 2 12 sama dengan 2 sama dengan min 1. 82 ditambah 7 12. Nah, dari contohnya dan penyelesaiannya ini harus dinyatakan mendapatkan algoritmanya 312 sama dengan 4 dikali 70 312 sama dengan 4, 70 sama dengan 32, 70 sama dengan 2. Nah, dikali 32 tambah 6. Nah, begitu. Baiklah, penyelesaiannya itu yaitu nyatakan dulu algoritmanya 312 sama dengan 4 berbanding 70 berbanding 32. 72 dikali 32 ditambah 6